Halo semuanya, pada video materi ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengerjakan formulir 1770 SS. Nah, sebelumnya Bapak akan memberitahu formulir 1770 SS ini digunakan untuk pertama, wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Kemudian yang kedua, ini bekerja di satu pemberi kerja atau penghasilannya dari satu perusahaan. Nah, kalau ada wajib pajak dengan kriteria ini, maka SPT yang digunakan yaitu SPT formulir 1770 SS. Kemudian untuk cara mengisinya, yang pertama siapkan bukti potongnya. Nah, untuk bukti potong seperti ini. Nah, ini bukti potong. Untuk contoh ini saya menggunakan formulir 1721A2. Nah, 1721A2 ini untuk pegawai negeri atau PNS. Kalau pegawai swasta itu menggunakan 1721A1. Jadi bedanya cuma di A1 sama A2-nya. Kemudian identitas penerima seperti ini. Kemudian sama umum, masih umum ya. Kemudian rincian penghasilannya seperti ini. Ada gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian jumlah penghasilan bruto setahun, kemudian pengurangan ada biaya jabatan, dan pensiun, kemudian jumlah pengurangan, kemudian perhitungan PPh pasal 21-nya. Ada penghasilan neto sampai PPh yang telah dipotong atau dilunasi. Oke, kalau bukti potong sudah siap, maka yang selanjutnya yaitu siapkan formulir 1770 SS-nya. Nah, untuk formulir 1770 SS untuk formulirnya seperti ini. Di situ ada tahun pajak, identitas wajib pajak, pajak penghasilan, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final, yang dikecualikan dari objek pajak, kemudian daftar harta dan kewajiban. Oke, kalau udah siap, kemudian yang ketiga itu siapkan daftar harta atau hutang. Oke,
jika ada seperti itu sih. Jadi untuk formulir 1770 SS ini cuman 3 ini yang perlu disiapkan. Atau juga kalau umpamanya suami, nah terus SPT istri gabung sama istri, bisa juga siapkan bukti potong untuk istri atau suami jika SPT mereka digabung. Kemudian kita langsung saja cara mengerjakannya. Yang pertama, untuk kita isi urut dari tahun pajak. Untuk tahun pajak ini kita lihat di bukti potong. Ini bukti potong yang tadi. Untuk bukti potong kita lihat di sini. Bukti untuk tahun pajaknya kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ya, yang Bapak lingkarin ini. Nah, di sini tertulis 20 Januari 2021. Ini merupakan tanggal bukti potongnya. Jadi untuk tahun pajaknya berarti tahun sebelumnya. Kalau di sini 2021, berarti untuk tahun pajak SPT-nya di sini yaitu tahun 2020 dan kita isikan di sini 2020. Kemudian NPWP kita bisa lihat di bukti potongnya di identitas wajib pajak. Nah, di sini ada NPWP dan nama. Nah, ini tinggal kita masukkan aja NPWP-nya ke bukti formulirnya 15347 801 1 Nah, untuk NPWP ini nggak perlu pakai titik ya, jadi kita langsung tulis angkanya aja. Kemudian untuk nama wajib pajak harus ini Bapak sensor, jadi kalian bisa input nama kalian di sini. Nama saya Umar itu. Kemudian setelah identitas wajib pajak terisi, yang selanjutnya adalah mengisi penghasilan bruto. Nah, untuk penghasilan bruto ini kita lihat di bagian poin 11. Jadi jumlah penghasilan bruto sama dengan 10 di sini. Nah, kita masukkan saja ke formulirnya, yaitu 41513 040. Kemudian untuk pengurangannya bisa kita lihat di poin 14. Jadi yang kita ambilnya
yang kita ambil 379 2942 379 2492. Kemudian setelah itu PTKP nya. Sebelum mengisi PTKP nya kita lihat dulu statusnya. Nah, statusnya untuk bukti potong di sini TK 0. Ya berarti kita input ke kolom TK ini kita input 0. Kemudian untuk PTKP-nya karena jumlah statusnya TK 0 berarti PTKP-nya ini ya 54 juta. Terus kita masukkan 54 juta. Oke, udah. Setelah itu berapa penghasilan pajaknya kita hitung aja. Penghasilan pajak berarti penghasilan bruto dikurang pengurangan kemudian dikurang PTKP. Nah, di sini dia minus ya, minus 8.279.452. Nah, untuk pajak penghasilan terutangnya berapa? Nah, untuk pajak penghasilan terutang di sini ditulis minus ya, minus 814.000. Nah, ini diikuti potongannya. Tapi kalau di formulirnya karena pendapatannya lebih kecil dari PTKP atau PKP-nya minus ya, jadi pajak penghasilan terutangnya kita isi 0 aja. 0. Nah, karena pajak penghasilan terutang 0, otomatis pajak penghasilan yang telah dipotong biaya lain juga 0. Kemudian untuk ini juga 0. Nah, ini untuk penghasilan yang dikenakan final. Ini kalau suami istri gabung ya, jadi nanti salah satu istrinya atau suaminya penghasilnya dimasukkan ke final jika sama-sama bekerja di satu pemberi kerja. Karena di kasus ini enggak TK 0 ya, berarti ini dasar pengenaan pajak finalnya kita nolin, kemudian pajak penghasilan final terutama 0, kemudian penghasilan yang dikecualikan oleh pajak 0. Kemudian untuk data harga, nah, daftar harta dan kewajiban jika ada silakan diisi, kalau nggak ada berarti ya 0. Kemudian yang terakhir, nah ini untuk tanggal ini kita isi tanggal pelaporan. Umpamanya lapor kita hari ini tanggal 5 Maret berarti ya tulis 5 Maret 2021. Setelah itu masukkan tanda tangan. Sudah selesai untuk formulir 1770 SS-nya. Oke, silakan kalian mencoba. Cukup sekian video presentasi untuk mengisi formulir 1770 SS-nya. Terima kasih.